Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4626 sampai bab 4628. Chen Ping tidak menunggu Qiu Yu menyelesaikan kata-katanya. Pedang pemotong naga di tangannya telah membuat tebasan halus. Aduh! Salah satu anak buah Qiu Yu langsung terpotong di pinggang oleh pedang naga, dan bahkan tidak sempat berteriak. Serangan mendadak Chen Ping menyebabkan Qiu Yu dan para kultivator lainnya menjadi tegang. Beberapa orang bersiap seperti bola dan menatap Chen Ping dengan ngeri. Sebaliknya, Chen Ping menggunakan pedang pemotong naga untuk mengeluarkan pil binatang dari tubuh kultivator yang terbunuh itu sekali lagi. Setelah mengeluarkan bisdan, Chen Ping kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Qiu Yu dan yang lainnya. Hal ini membuat beberapa orang takut. Satu persatu, mereka menoleh dan berlari, mengetahui bahwa selama mereka berlari ke tengah-tengah kota binatang, mereka akan dapat diselamatkan. Akan tetapi, saat mereka baru saja menoleh, mereka merasakan datangnya angin kencang, diikuti oleh bilah-bilah pedang tajam tak tertandingi yang menebas tubuh mereka. Tubuh beberapa kultivator juga langsung terpotong karena mereka berlari terlalu cepat. Sedemikian cepatnya sehingga sementara bagian bawah tubuh mereka masih berlari, bagian atas tubuh mereka telah lama terpisah dan jatuh ke tanah. Pemandangan mengerikan ini benar-benar membuat Qiu Yu ketakutan hingga kakinya lemas dan tidak bisa bergerak sama sekali. Chen Ping sekali lagi mengeluarkan pil binatang dari para kultivator itu dan menatap Qiu Yu dengan tatapan dingin. Pada saat ini, hanya Qiu Yu yang tersisa sendirian. Ketakutan yang amat sangat menyebabkan Qiu Yu mulai gemetar sekujur tubuhnya. Jika kau tidak mengikutiku keluar kota, aku tidak akan berpikir untuk membunuhmu di kota. Tapi aku tidak menyangka kau akan keluar sendiri dan mengirim dirimu sendiri ke kematian. Chen Ping berkata dengan suara dingin kepada Qiu Yu. Jangan bunuh aku. Kalau kau membunuhku, kau juga akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ayahku tidak akan membiarkanmu hidup, begitu pula saudaraku. Saudaraku adalah pendekar pedang terkenal di kota binatang buas. Pedang di tangannya jauh lebih cepat dari pedangmu. Qiu Yu ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk mengancam Chen Ping agar tidak dibunuh. Kamu mengancamku. Mata Chen Ping berubah dingin, lalu sebilah pedang melesat ke arah Qiu Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Engah. Pedang itu langsung menembus dada Qiu Yu sebelum memaku dia ke tanah. Qiu Yu hanya merasakan gelombang kesakitan menghampirinya, dan sorot matanya menjadi semakin takut, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa menatap mata Chen Ping yang sedingin es. Saya adalah orang yang paling tidak suka diancam. Chen Ping memegang pedang pemenggal naga sambil menatap Qiu Yu yang tertusuk. Walaupun Qiu Yu tertusuk, dia belum mati. Lagi pula, dia adalah seorang kultivator alam Mahayana. Pedang ini belum bisa membunuhnya. Lagi pula, Chen Ping tidak bermaksud membunuh Qiu Yu sekaligus dengan serangan pedang ini. Dia bermaksud menyiksa orang Qiu Yu ini sebentar sebelum melakukannya. Chen Ping mengeluarkan pedang pemotong naga dan kemudian mengayunkannya, memotong kaki Qiu Yu. Qiu Yu yang sekarang menjadi tidak berkaki. Dengan darah mengucur, Qiu Yu menjerit dengan menyedihkan. Teriakan itu bergema di mana-mana, tetapi keadaan di sekitarnya sunyi,
tidak ada seorang pun yang bereaksi. Diperkirakan ada beberapa penggarap yang lewat melihat pemandangan mengerikan ini dan sudah lama lari ketakutan. Lagi pula, itu bukan masalah yang perlu dikhawatirkan, tidak ada seorang pun yang ingin menimbulkan masalah. Sambil melihat penampilan Qiuyu yang kesakitan, Chen Ping tersenyum. Chen Ping saat ini sudah perlahan berintegrasi dengan aturan si lemah dan si kuat di alam surgawi. Tidak ada cara lain untuk membuat pihak lain takut pada mereka selain kekejaman dan kekuatan. Meyakinkan orang dengan kebajikan, itu hanyalah rekayasa yang dibuat oleh dunia sekuler untuk mengendalikan pikiran massa. Di alam surgawi ini, hal itu sama sekali tidak berlaku. Qiuyu menatap kedua kakinya yang terpotong. Saat ini, dia menyesali hidupnya, menyesali mengapa dia telah menganiaya Chen Ping, menyesali mengapa dia mengikutinya dari kota. Demi apa yang disebut wajah, saya sekarang takut bahwa saya bahkan harus bunuh diri. Walaupun Chen Ping telah memotong kedua kaki Qiuyu, dia tidak berniat melepaskannya. Dia tahu bahwa penjahat macam ini, begitu dia kembali hidup-hidup, pasti akan membalas dendam dengan ganas. Jadi, dia harus memotong akar-akarnya sebelum bisa melakukannya. Melihatmu kesakitan seperti ini, aku akan memberimu rasa sakit. Setelah Chen Ping selesai berbicara, pedang pemenggal naga hendak menebas dengan halus. "Berhenti!" Teriakan marah terdengar. Segera diikuti oleh belasan sosok yang datang tergesa-gesa dari kejauhan. Pemimpinnya tidak lain adalah Kapten You, sipir penjara. Tubuhnya yang tinggi memungkinkan untuk melihatnya dari jarak jauh. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kapten You, tolong aku. Melihat Kapten You yang datang, Qiuyu buru-buru berteriak. Awalnya dia mengira dia pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka Kapten You tiba tepat waktu. Kali ini dia tidak harus mati. Saat Kapten You melihat para kultivator yang meninggal secara tragis dan juga Qiuyu yang kakinya hancur, alisnya tidak bisa tidak berkerut. Beraninya kau bukan hanya kabur dari dalam penjara, tapi kau juga berani melakukan tindakan untuk melukai seseorang, dan kau bahkan berani menyentuh Duqiu? Kapten You menatap ke arah Chen Ping dan berkata dengan mata dingin. Chen Ping hanya melirik Kapten You dengan dingin dan berkata, tidak ada urusan untukmu di sini, minggirlah dan jangan mengundang kutukan pembunuh untukmu sendiri. Tentu saja akan ada seseorang yang akan memberimu penjelasan tentang pelarianku dari penjara. Aku rasa saat ini Bai Cheng sudah membawa surat perintah amnesti ke penjara. Sekalipun ada perintah amnesti, itu bukan syarat bagimu untuk kabur dari penjara besar, apalagi berani menyerang dan melukai seseorang. Kapten You meraung. Sepertinya kau harus menangkapku. Aura pembunuh di tubuh Chen Ping mulai menyebar. Jika Kapten You ini tidak mengerti apa-apa dan ngotot ingin bertarung dengan dirinya sendiri, maka Chen Ping tidak keberatan membunuhnya bersama dia. Kapten You ini hanya berada di peringkat keempat alam Mahayana, akan semudah menampar wajah Chen Ping untuk membunuhnya. Di luar kota binatang ini, Chen Ping tidak terikat oleh batasan apapun dan dapat menggunakan seluruh kekuatan yang ada dalam tubuhnya. Tidak seperti di dalam kota binatang, di mana Chen Ping hanya dapat menggunakan kekuatan klan binatang dengan hati-hati. Tentu saja aku akan menangkapmu. Setelah Kapten You selesai berbicara, dia memegang pedang panjang dan langsung menyerang ke arah Chen Ping. Chen Ping menyaksikan Kapten You menyerang dengan pisau panjang di tangannya. Jejak dingin terpancar di matanya.
Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara dingin, "Karena kamu tidak tahu cara mati, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan." Kapten Yo memimpin, dan selusin penjaga di belakangnya juga menunjukkan senjata mereka dan mengikuti. Mereka dengan cepat menyebar dan membentuk formasi, mengepung Chen Ping di tengah. Kapten Yo meraung, dasar fanatik yang berani, kau tidak akan bisa melarikan diri dengan sayapmu hari ini." Setelah berkata demikian, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan kibilah yang kuat menebas ke arah Chen Ping. Chen Ping berdiri diam, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak mempertimbangkan serangan ini. Tepat saat kibilah pedang hendak mencapainya, dia dengan lembut mengibaskan pedang pemotong naga di tangannya dan dengan mudah melenyapkan kibilah pedang itu. "Hanya itu saja yang kau punya?" Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, memperlihatkan senyum meremehkan. Wajah Kapten Yo tampak muram, ia tidak menyangka Chen Ping dapat menggagalkan serangannya dengan begitu mudah. Tepat saat Kapten Yo memimpin anak buahnya untuk melancarkan serangan terhadap Chen Ping, Qiuyu diam-diam menghancurkan kepingan giok yang merupakan sinyal untuk mengikuti keluarganya guna meminta bantuan. Terlepas dari apakah Kapten Yo ini bisa mengalahkan Chen Ping atau tidak, Qiuyu hanya berharap bahwa dia akan mampu bertahan sampai keluarganya datang untuk menyelamatkannya. Dan pada saat ini, Kapten Yo menatap Chen Ping dengan wajah muram, lalu berteriak, "Formasi!" Mendengar perintah itu, belasan pengawal segera mengubah formasi. Seberkas cahaya memancar dari mereka dan saling terhubung membentuk formasi yang kuat. Di dalam formasi itu, tekanan melonjak, seolah-olah ada gunung besar yang menekan Chen Ping. Chen Ping merasakan tekanan di sekelilingnya, namun dia tetap tenang. Pedang pemotong naga di tangannya bergetar pelan, lalu keluarlah tenaga dahsyat. "Hancurkan!" Chen Ping berteriak pelan saat pedang pemotong naga diayunkan ke depan. Cahaya pedang yang cemerlang menyala dan langsung menebas formasi itu. Cahaya pedang bertabrakan dengan formasi itu dengan suara ledakan yang keras. Formasi itu bergetar hebat dan cahayanya berkedip-kedip tak menentu. Namun, dalam sekejap, formasi itu terpotong oleh cahaya pedang. Sekitar selusin penjaga terpental ke belakang akibat guncangan tersebut, sambil menyemburkan darah dari mulut mereka. Mereka menatap Chen Ping dengan ngeri, hati mereka dipenuhi ketakutan. Kapten Yo terkejut dalam hatinya ketika dia melihat formasi itu hancur. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Chen Ping, tetapi tidak ada jalan kembali pada titik ini. Dia menggertakkan giginya dan menghunus pedang panjangnya sekali lagi, menyerang ke arah Chen Ping. Chen Ping menatap Kapten Yo yang sedang berlari. Sekilas niat membunuh terpancar di matanya saat ia melesat dan langsung muncul di hadapan Kapten Yo. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kapten Yo hanya merasakan penglihatannya kabur, Chen Ping telah tiba di depannya. Dan sebelum dia sempat bereaksi, pedang pemenggal naga di tangan Chen Ping telah menusuk dadanya. Kapten Yo buru-buru mengayunkan pedangnya untuk melawan, tetapi kecepatan Chen Ping terlalu cepat dan kekuatannya terlalu besar, pedangnya tidak mampu menghalangi pedang pemotong naga. Celepuk. Pedang pemenggal naga langsung menembus dada Kapten Yo, darah muncrat keluar, dan mata Kapten Yo terbelalak tak percaya. Chen Ping menghunus pedang pemenggal naga dan menatap Kapten Yo dengan dingin. Seperti yang kukatakan, jangan repot-repot bunuh diri. Qiuyu, yang sedang terbaring di tanah, telah menyaksikan pemandangan di depannya.
Ketika dia melihat Kapten Yo ditusuk oleh pedang Chen Ping, jantungnya mati. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak akan mati dan akan terselamatkan, tetapi sekarang harapannya sudah sirna sama sekali. Bahkan jika Kapten Yo ini mampu mengikuti Chen Ping beberapa gerakan dan mengulur waktu, itu akan baik-baik saja, sehingga keluarganya dapat datang dan menyelamatkannya. Tetapi sekarang dia dibunuh orang lain dalam 2 gerakan, bagaikan menyembelih ayam. Terutama formasi yang disusun oleh Kapten Yo dengan selusin penjaga, yang juga menghabiskan banyak uang untuk membeli, dan kemudian berkultivasi siang dan malam. Tidak disangka pula, ia tidak dapat menahan pedang Chen Ping. "Aku salah, jangan bunuh aku, kumohon." Darah mengalir dari sudut mulut Kapten Yo, dan matanya dipenuhi penyesalan dan keputusasaan. Meskipun dia telah melihat pertarungan Chen Ping mengikuti Bai Sheng dan tahu bahwa Chen Ping tidak lemah, dia tidak menyangka bahwa dia bisa menjadi begitu kuat. Bahkan formasi yang para penjaga penjara bawah tanah mereka bangun dengan susah payah pun telah hancur dengan mudahnya. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah mengejar Chen Ping. Pelarian Chen Ping dari penjara tidak lebih dari sekadar hukuman yang diterimanya, dan dibandingkan dengan kehilangan nyawanya, hukuman itu tidak ada apa-apanya. Chen Ping memandang Kapten Yo yang mengakui kesalahannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Senyum kejam muncul di wajahnya. "Aku bisa tidak membunuhmu, tapi kau harus melakukan satu hal untukku," kata Chen Ping. "Ada apa?" tanya Kapten Yo. "Jika kau membunuhnya, aku akan membebaskanmu." Chen Ping menghunus pedang pemenggal naga dan menggunakannya untuk menunjuk Qiuyu yang tergeletak di tanah. "Ini..." Kapten Yo membeku, tampak sangat ragu-ragu. "Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk memikirkannya. Apakah kamu mati atau dia mati?" Chen Ping berkata dengan dingin. Kapten Yo merasakan niat membunuh di tubuh Chen Ping, dan hanya bisa membawa pedangnya dan berjalan menuju Qiuyu selangkah demi selangkah. "Tuan Qiu, maafkan aku. Lagi pula, kau tidak akan selamat. Aku harap kau bisa memenuhi keinginanku. Aku punya ibu dan anak yang sudah tua." Kapten Yo menatap Qiuyu dan berkata tanpa daya, "Marga Yo, jika kau membunuhku, tahukah kau apa akibatnya? Ayahku akan membunuh seluruh keluargamu dan mengeksekusi 9 klanmu." Qiuyu tidak menyangka Chen Ping akan membiarkan Kapten Yo membunuh dirinya. Ini terlalu jahat. Eksekusi 9 klan, itu juga sesuatu untuk nanti. Lebih baik aku menyelamatkan hidupku sekarang. Saya minta maaf. Setelah Kapten Yo selesai berbicara, dia langsung mengangkat pisau panjang di tangannya dan menebas ke arah Qiuyu. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara berderak, pisau di tangan Kapten Yo itu langsung terkena cahaya putih, dan pisau panjang itu langsung patah menjadi 2 bagian. Dan Kapten Yo terhuyung mundur beberapa langkah. Seorang lelaki yang sedikit mirip dengan Qiuyu datang dengan cepat, begitu cepatnya hingga dia tiba di depannya dalam sekejap mata. "Kakak!" Ketika Qiuyu melihat pengunjung itu, dia langsung berteriak. Orang yang datang tidak lain adalah kakak laki-laki Qiuyu, Qiutu. Qiutu memiliki rambut panjang yang berkibar, aura seluruh tubuhnya mengembun seperti kabut. Di balik punggung pedang panjang, gaya seorang pendekar pedang. Dilihat dari aura di tubuh Qiutu ini, alam Mahayana tingkat 5. Qiutu melirik keadaan Qiuyu yang menyedihkan, alisnya sedikit mengernyit saat dia menatap dingin ke arah Kapten Yo. Merasakan tatapan Qiutu, Kapten Yo terguncang dan buru-buru menjelaskan, "Pangeran besar Qiu, tadi aku..." desir.
Sebelum Kapten Yo bisa menyelesaikan kata-katanya, dia hanya melihat cahaya putih melintas. Kyutu menyerang dan langsung menebas dengan pedangnya. Kapten Yo langsung terbelah dua dan mati. Dan pedang di punggung Kyutu itu seolah-olah tidak bergerak karena kecepatannya terlalu tinggi, banyak orang tidak dapat melihatnya. Bersambung.